Rekam, Lim. Hajmu udah mulai. Rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini saya akan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan model, strategi, dan metode pembelajaran. Kami yang berkelompok, saya sendiri Hazmi Jaya Kusuma, Ijma Nuruliyah, Lilim Halimatul Madaniyah, dan Muhammad Fazar. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Lilim Halimatul Madaniyah. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lilim Halimatul Madaniyah. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian model pembelajaran. Adapun model pembelajaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pola. Maksudnya yaitu pola dari sesuatu yang akan dihasilkan atau dibuat secara kafah. Model dimaknai sebagai suatu objek atau konsep yang digunakan untuk merepresentasikan sesuatu hal yang nyata dan dikonversi menjadi sebuah bentuk yang lebih komprehensif. Misalnya, model baju kerja, baju kebaya, model baju musim, yang lainnya, intinya kayak gitu. Tetapi dalam mempelajari hal-hal lain, ada model pembelajaran yang lain juga. Adapun model pembelajaran merupakan terjemahan dari istilah model of teaching, yaitu mendefinisikan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran yang dilakukan di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran, termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Lebih lanjut, para ahli menyatakan bahwa setiap model pembelajaran mengarahkan guru atau instruktur dalam mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai bisa dicapai. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melakukan aktivitas belajar mengajar. Oleh karena itu, sebagai calon guru, seharusnya guru dapat merancang atau melaksanakan aktivitas pembelajaran dan memahami model-model pembelajaran dengan baik agar pembelajaran dapat dicapai tujuannya. Intinya tuh model pembelajaran itu suatu hal yang dijadikan pola atau bisa acuan gitu intinya supaya guru atau instruktur atau yang lainnya bisa membuat model-model pembelajaran agar siswanya lebih memahami pembelajaran yang akan diajarkan kepadanya. Itu sih. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Udah, Mi. Iya, baik. Terima kasih kepada Saudari Lilim Halimatul Madaniyah yang telah mempresentasikan poin pertama. Nah, yang kedua yaitu strategi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Saudari Ijma. Kepada Ijma dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, materi mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat efektif
sisi pendekatan, strategi pembelajaran sifatnya ini masih konseptual, artinya keputusan yang diambil untuk melaksanakan pembelajaran masih berupa rencana yang belum dapat dioperasikan secara langsung, misalnya pembelajaran kelompok, strategi pembelajaran individual dan strategi pembelajaran kolektif, dan strategi pembelajaran deduktif. Dalam implementasinya, strategi masih memerlukan metode-metode pembelajaran, misalnya pembelajaran kelompok. Dalam pelaksanaannya perlu metode diskusi, metode tugas, metode eksperimen, dan metode lainnya untuk menunjang strategi pembelajaran tersebut. Dalam pengertian yang luas, sebagaimana dikemukakan oleh Newman dan Logan, mengemukakan 4 unsur strategi dari setiap usaha, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil dan sasaran yang dapat dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Dengan poin pertama ini, maka dapat diterapkan tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil atau perilaku dan pribadi dari peserta didik. Poin kedua, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Poin kedua ini dapat menghasilkan pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif untuk mencapai tujuan strategi pembelajaran. Poin ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Dan yang keempat, mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur, kriteria, dan patokan ukur standar untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan usaha dari peserta didik. Slide selanjutnya. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran yang sudah direncanakan atau disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, metode yang tepat sehingga tujuan ini dapat tercapai, maka dalam mengimplementasikan suatu metode, setiap orang bisa berbeda-beda gitu, tergantung teknik dan gaya masing-masing, tergantung dari seorang guru, tergantung dari pendidik itu sendiri ingin menggunakan strategi apa, lalu metode apa yang dapat digunakan untuk menunjang dari strategi tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ijma yang telah mempresentasikan poin-poin tadi. Sekarang karakteristik antara model strategi dan metode pembelajaran yang akan disampaikan insya Allah oleh saya sendiri. Jadi karakteristik antara model strategi dan metode pembelajaran itu komponen proses dalam pembelajaran hierarkis dari yang umum yang lebih khusus berturut-turut dalam pendekatan strategi, metode, teknik, dan teknik. Semua komponen proses ini ada dalam setiap model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merancang pembelajaran di kelas pembelajaran, dalam tutorial, dan untuk menentukan pangkat-pangkat pembelajaran. Termasuk di dalamnya ada buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Dalam kegiatan belajar mengajar, model pembelajaran memiliki beberapa fungsi, yaitu satu, memilih teknik, strategi, dan metode pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Yang kedua, mencapai perubahan perilaku peserta didik.
Jadi mencapaikan sebuah pembelajaran agar si peserta didik itu paham dan mengerti. Gitu. Nah, yang ketiga, menentukan cara dan sarana untuk mencapaikan lingkungan yang sesuai untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, yang keempat, menciptakan interaksi antara guru dan peserta didik yang diinginkan selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi supaya ada interaksi, supaya ada jawab gitu kan, nggak diam-diam mulu, supaya si muridnya banyak bertanya gitu. Nah, yang kelima, mengkonstruk kurikulum, silabus atau konten dalam suatu pembelajaran atau mata kuliah. Jadi harus ada silabusnya supaya pembelajaran itu lebih tercapai. Yang keenam, memilih materi pembelajaran yang tepat untuk mengajar yang disiapkan untuk kuliah atau dalam kurikulum. Terus merancang kegiatan pendidikan atau pembelajaran yang sesuai. Yang kedelapan, mengembangkan materi dan sumber belajar yang menarik dan efektif. Yang kesembilan, berlangsung mengembang hipotesis pendidikan atau pembelajaran baru. Yang ke-10, membantu mengkomunikasikan informasi tentang teori mengajar dan membantu membangun hubungan antara belajar dan mengajar secara empiris. Nah, sekian dari saya. Nah, sekarang poin C poin C, perbedaan cakupan model, strategi, dan metode pembelajaran yang akan disampaikan oleh Kak Fajar. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan model, strategi, dan metode pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran. Wina Senjaya pada tahun 2008 mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, ia berpendapat dengan mengutip pemikiran J.R. David, Wina Senjaya menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian. Yang pertama, bagian exposition discovery learning dan group individual learning. Ditinjau dari cara penyajian dan cara pengolahannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan antara strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif. Jadi metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya ada metode ceramah, terus demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, dan simposium, dan sebagainya, masih banyak lagi. Selanjutnya, setelah membahas strategi pembelajaran, saya membahas tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara-cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Metode adalah jabaran dari pendekatan. Satu pendekatan bisa dijabarkan ke dalam berbagai metode pembelajaran. Metode pembelajaran bisa dikatakan sebuah cara yang dipergunakan dalam pengimplementasian rencana yang telah disusun dalam
suatu kegiatan yang nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa metode pembelajaran yang bisa dipergunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, yaitu seperti yang tadi, ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman, lapangan, brainstorming, debat, dan lain-lain. Lalu, setelah membahas metode pembelajaran, saya akan membahas tentang model pembelajaran. Model pembelajaran adalah sebuah bentuk pembelajaran yang tergambarkan dari awal sampai akhir pembelajaran yang dikemas secara khas oleh pendidik. Dengan kata lain, model pembelajaran adalah bingkai atau bungkus dari pengaplikasian suatu metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran adalah contoh, pola, atau struktur pembelajaran siswa yang didesain, diterapkan, dan dievaluasi secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Kesimpulannya dari perbedaan ketiga tadi, adalah udah segitu aja yang saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, baik, terima kasih kepada Kak Fajar yang sudah mempresentasikan. Ya, itu yang tadi disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari kelompok kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.